Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada abang dan kakak panelis sekalian, perkenalkan kami dari kelompok teknologi 3, yaitu yang terdiri dari pertama ada Alif Rahman Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua ada Arifah Ismalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ketiga ada Dita Agustia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat ada Faiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima ada Haris Iqbar. Saya sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam ada Martin Virgo Bahagia. Selamat malam, saya hadir. Oke. Yang ketujuh ada saya sendiri, Muhammad Sadam Rizkilillah. Lalu yang berikutnya ada Nadia Syahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kesembilan ada Rizky Ahmad Fahrezi. Lalu ada Sifa Rahmawati. Ya, Waalaikumsalam. Yang lalu berikutnya ada Sifa Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum malam. Yang ke-11 ada Vivin Fatima Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir. Yang terakhir ada Widya Stuti. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Rancang Bangun Alat Pendeteksi Benda untuk Tunanetra berbasis Arduino Pro Mini. Yang akan kami bahas pada kali ini adalah yang pertama ada pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka yaitu penelitian yang relevannya. Yang ketiga ada metodologi penelitian, ada tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, tahapan penelitian, rancangan penelitian, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengujian alat. Yang keempat ada pengujian alat dan hasil penelitian, yaitu pengujian rangkaian Arduino Uno, pengujian kacamata, dan pengujian sarung tangan. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mata merupakan salah satu organ vital bagi makhluk hidup, termasuk manusia dalam membantu melakukan berbagai aktivitas. Dapat dikatakan bahwa mata juga menjadi jendela untuk sebagian besar informasi yang diperoleh melalui indera penglihatan ini dibandingkan panca indera yang lainnya. Namun, ternyata menurut data dari World Health Organization atau WHO pada tahun 2009, sekitar 314 juta jiwa di seluruh dunia mengalami gangguan penglihatan dengan 45 juta jiwa mengalami kebutaan atau tunanetra. Masalah kebutaan ini ternyata di Indonesia pun dialami oleh 0,9% dan ternyata Indonesia juga termasuk negara yang memiliki angka kebutaan terbesar se-Asia Tenggara. Kebutuhan khusus seperti tunanetra mengalami kesulitan dalam melakukan berbagai aktivitas. Penyandang tunanetra ini biasanya berjalan menggunakan tongkat. Dalam menentukan arah, seorang tunanetra mengandalkan indera peraba dan pendengarnya saja. Sehingga timbul sebuah pemikiran dari kami merancang dan mendesain alat yang lebih baik untuk tunanetra dengan prinsip kelelawar. Alat ini berupa sensor yang memancarkan gelombang dengan penggunaan Arduino sebagai microcontrollernya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun identifikasi salah dalam karya tulis ilmiah ini antara lain yang pertama, mata sebagai indera penglihatan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Yang kedua, kesulitan dalam melakukan berbagai aktivitas bagi penyandang tunanetra. Yang ketiga, adanya kekurangan pada hias yang digunakan tunanetra yaitu tidak dapat benda secara keseluruhan. Yang keempat, membantu penyandang tunanetra yang sangat mengandalkan indera peraba dan pendengaran. Dan yang kelima, diperlukan inovasi alat bantu yang memiliki sensor untuk mengetahui benda di sekitar. Next. Secara umum, batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini meliputi yang pertama, microcontroller Arduino Pro Mini sebagai pengendali utama sistem dengan menggunakan sensor pendeteksian suatu benda. Yang kedua, penelitian ini membahas mengenai jenis sensor tertentu yang digunakan dalam pendeteksian suatu benda yang berada di hadapan tunanetra dengan pancaran gelombang. Yang ketiga, mengimplementasikan benda dalam bentuk kacamata dan sarung tangan. Yang keempat, objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah tunanetra. Dan yang terakhir, yang kelima, membahas mengenai pengujian sensor microcontroller Arduino Pro Mini dalam mendeteksi benda apakah berfungsi atau tidak. Untuk perumusan masalah berdasarkan
pada identifikasi masalah di atas, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana merancang kacamata dan sarung tangan pendeteksi benda berbasis Arduino Pro Mini. Next. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara merancang kacamata dan sarung tangan pendeteksi benda berbasis Arduino Pro Mini dan pengaplikasiannya dapat digunakan sehari-hari. Manfaat penelitian, yang pertama memberi referensi yang berguna bagi dunia akademis, khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan perkembangan teknologi pada alat bantu penyandang tunanetra. Yang kedua, membantu memudahkan penyandang tunanetra dalam mendeteksi benda yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, menambah pengetahuan, melatih kreativitas dalam berinovasi, mengembangkan daya nalar dalam pengembangan teknologi, serta pengetahuan sistem kerja pengembangan Arduino Pro Mini. Next. Kemudian penelitian yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan ialah yang pertama, dengan berjudul Rancang Bangun Alat Bantu Jalan untuk Penyandang Tunanetra berbasis Arduino oleh Anggi Pradipta Junaprana dan Adesana Ruhiat yang menghasilkan sebuah prototipe alat yang memanfaatkan teknologi microcontroller dan teknologi sensor ultrasonik untuk membantu mobilitas penyandang tunanetra dalam aktivitasnya sehari-hari. Kemudian, penelitian oleh Benjamin Nathanael pada tahun 2019 yang berjudul Rancang Bangun Alat Bantu Tunanetra menggunakan Arduino dan GPS. Hasil penelitiannya yaitu merupakan alat bantu tunanetra berupa kain yang diikat di betis menggunakan sensor ultrasonik, SIM 8001 dan GPS menggunakan Arduino Nano sebagai microcontroller dan memiliki kemampuan mendeteksi objek dan lubang di jalan di depannya. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana mengintegrasikan alat pendeteksi benda untuk membantu mobilitas penyandang tunanetra menggunakan sensor. Selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Rumah Penelitian Universitas Negeri Jakarta pada bulan Oktober hingga November 2021. Studi literatur dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober, kemudian dilakukan penyusunan proposal di minggu kedua, lalu di minggu ketiga, masih di minggu kedua dan ketiga itu adangan desain dan pembuatan alat. Kemudian di minggu keempat itu pengujian alat yang dilakukan di Sekretariat Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta. Metode penelitian. Pada metode penelitian kelompok kami, dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif, deskriptif. Hal ini dipilih karena cocok dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pembuatan alat pendeteksi benda. Sumber data yang digunakan adalah studi literatur dari beberapa buku, jurnal, skripsi, dan sejenisnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini berkaitan dengan sumber-sumber data online atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi penelitian sebelumnya. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini ada tahap penelitian, dari mulai lalu baca sensor ultrasonik, Arduino Pro Mini mengolah data, kemudian Arduino Pro Mini menerima data, kemudian buzzer aktif, lalu selesailah tahapan penelitian ini. Rancangan penelitian. Inputan dari alat yang dibangun berasal dari inputan sensor ultrasonik untuk mengetahui keberadaan suatu benda. Keluaran dari sistem ini berupa suara untuk memberitahu apakah terdapat benda bagi penyandang tunanetra. Sistem kontrol alat ini menggunakan sumber daya berupa power supply dengan tegangan 3,7 volt. Gambar rancangan sebagai berikut. Next.
Teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik dan prosedur pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menguji apakah alat berfungsi dengan baik atau tidak saat digunakan, yaitu dengan menguji suara audio alat pada jarak yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut. Next. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini, pengujian alat dilakukan dengan pengaturan sensor Arduino. Setiap sampel dari 2 jenis tangan diambil data apakah alat berfungsi dengan baik atau tidak saat digunakan. Pengujian ini diambil sebanyak 2 kali. Selanjutnya adalah teknik teknik pengujian alat. Pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung, yaitu dengan menggunakan pengujian black box. Pengujian tersebut digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari alat yang dirancang. Kebenaran alat yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakaian dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya. Pengujian sistem Arduino Promini dilakukan dengan memprogram sistem Arduino Uno dengan mengatur trigger melalui slot 12. Pin EcoPin menunjukkan bahwa sinyal analog yang diberikan trigger pin akan diteruskan melalui slot 10 yang akan diinisialisasikan letak output. Buzzer dibuat di slot 5. Digital write pin trigger pin law menunjukkan bahwa apabila input jauh, maka awareness akan turun sehingga data menjadi rendah. Output akan keluar dalam kondisi if cm 750 dan cm lebih dari 0. Pengujian sistem Arduino Uno ini untuk memastikan bahwa sistem Arduino yang digunakan pada penelitian ini tidak rusak. Pada Arduino, bila bus high, maka delay akan menjadi lebih cepat. Arduino dapat digunakan program standar sebagai berikut. B. Pengujian kacamata. Ada pengujian kacamata yang berperan sebagai alat bantu penglihatan untuk tunanetra sebagai pengganti mata dan juga sebagai pendeteksi benda menunjukkan bahwa audio sensor pada kacamata dapat bekerja dengan baik. Batas maksimal jarak dapat terdeteksi sehingga sensor mengeluarkan suara audio melalui Arduino Promini. Modul Atmega 328 5 volt MHz serta suara audio dapat berfungsi dengan baik adalah sekitar sejauh 50 cm. Oke, selanjutnya adalah pengujian sarung tangan. Pengujian sarung tangan sebagai pengganti mata dan pendeteksi benda menunjukkan bahwa audio suara sarung tangan dapat bekerja dengan baik. Maksimal jarak yang dapat terdeteksi hingga sensor mengeluarkan suara audio melalui Arduino Promini modul Atmega 328 5 volt MHz serta suara audio dapat berfungsi dengan baik adalah sekitar sejauh 50 cm. Pengujian sarung tangan berfungsi dengan baik sejauh 50 cm berdasarkan hasil pengujian alat pada tabel 4.2. Nah, ini adalah hasil dari pengujian sarung tangan pada tabel 4.2. Next. Kesimpulan yang dapat diambil antara lain adalah 1. Pada waktu pengujian alat, penelitian ini telah menghasilkan kacamata dan sarung tangan tunanetra dengan menggunakan teknologi sensor untuk membantu kewaspadaan dan mobilitas tunanetra yang mampu mendeteksi objek pada jarak yang telah ditentukan dengan output beberapa suara. 2. Alat ini masih kurang efektif karena jangkauan jarak masih rendah. Beberapa saran untuk penelitian,
Beberapa saran untuk penelitian alat ini sebagai berikut. 1. Supaya rangkaian digunakan tidak terganggu, sebaiknya alat ini dikemas dalam bentuk yang lebih aman dan terlindungi, sehingga penggunaannya lebih efektif. 2. Dengan beberapa pengembangan dan penyempurnaan sistem dari alat ini akan dapat lebih baik lagi hasilnya. 3. Diharapkan ke depannya desain alat pendeteksi untuk tunanetra lebih praktis dalam packaging. Nomor 4. Diharapkan ke depannya pangan ini dapat disesuaikan dengan yang dibutuhkan masyarakat luas. Yang kelima, alat yang dibuat masih prototipe sehingga masih dapat disempurnakan dengan diimplementasikan sebagai proyek yang lebih besar dan dapat masuk ke dunia bisnis. Baik, seperti itu hasil dari penelitian yang kami lakukan. Terakhir kami berharap bahwa penelitian ini semoga bisa dikembangkan lebih lanjut untuk membantu penyandang tunanetra. Kurang lebihnya penyampaian kami kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mikir banget itu di bahasa Indonesia, sumpah. Saya mau nyaranin kotak aja maksudnya. 30 masalah. Iya. Udah. Udah. Tapi yang ini